Pemprov Sumbar terapkan pembelajaran daring secara permanen. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sumbar memutuskan akan tetap menggunakan metode pembelajaran daring walaupun proses pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan pada awal 2021. Keputusan ini disampaikan saat rapat koordinasi Kepala SMA, SMK, SLB Negeri se-Sumbar dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka semester genap tahun 2021 di gedung PGSD Universitas Negeri Padang di Bukit Tinggi, Kamis kemarin. Metode daring atau online harus dilakukan secara permanen, walaupun tidak ada lagi COVID-19, sehingga metode daring tetap menjadi sistem pembelajaran, kata Gubernur Sumbar Iwan Praitno. Ia meminta setiap sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana karena pembelajaran menggunakan daring akan terus dipakai. Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Kominfo untuk melakukan pemasangan perangkatnya di setiap sekolah di Sumbar, mulai dari komputernya, jaringannya, dan semua perangkat untuk sistem daring, tegasnya. Sementara itu, terkait dengan pembelajaran tatap muka yang mulai tahun depan, Irwan meminta sekolah wajib mengikuti anjuran dari pemerintah. Sekolah harus menerapkan protokol kesehatan ketat, yakni menyediakan tempat cuci tangan, siswa wajib pakai masker, dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh, serta duduk di kelas berjarak. Ia merinci ada 6 ketentuan yang dilakukan yang wajib dipenuhi sekolah, yaitu ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker dan memiliki termogan. Kemudian, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yaitu memiliki komorbid, tidak terkontrol, tidak memiliki akses terhadap transportasi yang aman, ada riwayat perjalanan atau riwayat kontak dengan orang terinfeksi COVID, terakhir mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali. Pemprov menyerahkan kebijakan kepada Bupati dan Wali Kota untuk buka atau tutup sekolah menyangkut pembelajaran tatap muka di daerah masing-masing. Kepala sekolah bisa terus berkoordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota masing-masing untuk memastikan daerahnya apakah zona merah atau zona hijau setiap sekali seminggu, ujar Irwan. Ia meminta kepala daerah untuk membuat kebijakan baru jika daerahnya meningkat menjadi zona merah. Dinas Kesehatan juga harus mengeluarkan rilis setiap minggunya tentang zona-zona tersebut, termasuk daerah tetangganya.